Rusia akan gunakan senjata atom untuk serang balik nuklir. Этим вопросам мы всегда уделяем особое внимание. Великое, без достойного ответа подобные действия мы не можем. Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться. Или, вернее, причина одна – сдерживания России. Чем она сильнее, самостоятельно становилась Россия, чем последовательно она отстаивает свои национальные. Поэтому мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и более современном виде находятся, чем у какой-либо другой ядерной страны. Это очевидно. Putin menggelar rapat dengan jajaran Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Moskow tidak akan menjadi yang pertama menarik pelatuk, meskipun mengakui bahwa ketegangan nuklir meningkat. Putin bersikeras masih waras dan Moskow tidak akan menjadi yang pertama menyebarkan senjata atom dalam konflik Ukraina. Berbicara lebih dari 9 bulan setelah pasukannya melancarkan operasi militer mereka, Putin memperingatkan bahwa konflik itu bisa sangat panjang. Pasukan Rusia telah melewatkan sebagian besar tujuan militer utama mereka sejak Februari, menimbulkan kekhawatiran bahwa kebuntuan di medan perang dapat membuat Rusia menggunakan persenjataan nuklirnya untuk mencapai terobosan. Kami tidak gila, kami menyadari apa itu senjata nuklir, kata Putin pada hari Rabu dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia. Kami tidak akan mengacungkan mereka seperti pisau cukur saat berkeliling dunia. Tapi dia mengakui ketegangan semakin meningkat. Dia menambahkan bagaimanapun Rusia akan menggunakan senjata nuklir hanya untuk menanggapi serangan musuh. Ketika kami diserang menggunakan nuklir, kami menyerang balik, kata Putin menekankan bahwa strategi Moskow didasarkan pada kebijakan serangan balasan. Tetapi jika kita bukan yang pertama menggunakannya dalam keadaan apapun, maka kita juga tidak akan menjadi yang kedua yang menggunakannya. Karena kemungkinan menggunakannya jika terjadi serangan nuklir terhadap wilayah kita sangat terbatas. Sementara itu, penembakan intensif berlanjut di sepanjang garis depan di timur Ukraina, dengan Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa serangan di Kurakhove di wilayah Donetsk menewaskan 10 warga sipil pada Rabu. Tentara Rusia melakukan serangan yang sangat brutal, benar-benar disengaja di Kurakhove, tepatnya pada warga sipil, kata Presiden yang dinobatkan sebagai Person of the Year, majalah Times pada hari sebelumnya dalam pidato malamnya. Penembakan di Kurakhove terjadi sehari setelah serangan artileri Ukraina menewaskan 6 orang di ibu kota Donetsk dengan nama yang sama, menurut wali kota yang dilantik Moskow. Moskow memperingatkan pertempuran hanya berlangsung beberapa hari, tetapi lebih dari 9 bulan setelah pasukannya memasuki Ukraina. Putin mengatakan operasi militernya bisa menjadi proses yang panjang. Tapi dia memuji aneksasi yang diumumkan atas 4 wilayah Ukraina setelah referendum September yang diadakan oleh proksi Moskow dikecam di barat sebagai palsu. Wilayah baru muncul? Ya, ini masih merupakan hasil yang signifikan bagi Rusia, kata Putin mengacu pada wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Dia juga membuat referensi khusus tentang penguasaan Rusia atas semua daratan di sepanjang Laut Azov. Laut Azov telah menjadi laut internal Federasi Rusia, itu hal yang serius, katanya. Terlepas dari upaya terbaiknya, pasukan Rusia tidak pernah sepenuhnya menguasai salah satu wilayah yang dianeksasi dan bahkan dipaksa keluar dari ibu kota Kherson setelah serangan balasan Ukraina selama berbulan-bulan. Di tengah kekhawatiran domestik akan panggilan baru yang memicu eksodus warga Rusia ke luar negeri pada September untuk menghindari draft darurat, Putin mengatakan tidak perlu mobilisasi baru. Dari 300.000 pejuang kami yang dimobilisasi, orang-orang kami pembela tanah air, 150.000 berada di wilayah operasi, termasuk 77.000 unit tempur.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Moskow tidak akan menjadi yang pertama menarik pelatuk, meskipun mengakui bahwa ketegangan nuklir meningkat. Putin bersikeras masih waras dan Moskow tidak akan menjadi yang pertama menyebarkan senjata atom dalam konflik Ukraina. Berbicara lebih dari 9 bulan setelah pasukannya melancarkan operasi militer mereka, Putin memperingatkan bahwa konflik itu bisa sangat panjang. Pasukan Rusia telah melewatkan sebagian besar tujuan militer utama mereka sejak Februari, menimbulkan kekhawatiran bahwa kebuntuan di medan perang dapat membuat Rusia menggunakan persenjataan nuklirnya untuk mencapai terobosan. Kami tidak gila, kami menyadari apa itu senjata nuklir, kata Putin pada hari Rabu dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia. Kami tidak akan mengacungkan mereka seperti pisau cukur saat berkeliling dunia. Tapi dia mengakui ketegangan semakin meningkat. Dia menambahkan bagaimanapun Rusia akan menggunakan senjata nuklir hanya untuk menanggapi serangan musuh. Ketika kami diserang menggunakan nuklir, kami menyerang balik, kata Putin menekankan bahwa strategi Moskow didasarkan pada kebijakan serangan balasan. Tetapi jika kita bukan yang pertama menggunakannya dalam keadaan apapun, maka kita juga tidak akan menjadi yang kedua yang menggunakannya. Karena kemungkinan menggunakannya jika terjadi serangan nuklir terhadap wilayah kita sangat terbatas. Sementara itu, penembakan intensif berlanjut di sepanjang garis depan di timur Ukraina, dengan Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa serangan di Kurakove di wilayah Donetsk menewaskan 10 warga sipil pada Rabu. Tentara Rusia melakukan serangan yang sangat brutal, benar-benar disengaja di Kurakove. Tepatnya pada warga sipil, kata Presiden yang dinobatkan sebagai Person of the Year, Majalah Times pada hari sebelumnya dalam pidato malamnya. Penembakan di Kurakove terjadi sehari setelah serangan artileri Ukraina menewaskan 6 orang di ibu kota Donetsk dengan nama yang sama, menurut wali kota yang dilantik Moskow. Moskow memperingatkan pertempuran hanya berlangsung beberapa hari, tetapi lebih dari 9 bulan setelah pasukannya memasuki Ukraina. Putin mengatakan operasi militernya bisa menjadi proses yang panjang. Tapi dia memuji aneksasi yang diumumkan atas 4 wilayah Ukraina setelah referendum September yang diadakan oleh proksi Moskow dikecam di barat sebagai palsu. Wilayah baru muncul? Ya, ini masih merupakan hasil yang signifikan bagi Rusia, kata Putin mengacu pada wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Dia juga membuat referensi khusus tentang penguasaan Rusia atas semua daratan di sepanjang Laut Azov. Laut Azov telah menjadi laut internal Federasi Rusia, itu hal yang serius, katanya.